saya di lantai 2. Lari bang teman saya, ke bawah. Kenapa sih lu? Gitu kan. Itu ada yang ngegebukin pintu dari lantai 5 tadi. Serius lu, saya bilang gitu bang, serius gue. Naik kita bang ke atas nih. Naik ke atas. Ini percaya nggak percaya bang ya, memang kejadiannya saya posisinya memang kan lateral gitu. Saya masih mau naik ke atas. Itu udah ada yang naik kan teman-teman saya di depan bang. Itu pintu gini bang, wah, gila. Saya nengok ke kanan, itu kan ada ruang kepala divisi yang tadi saya bilang bang. Setiap lantai itu ada ruangan kepala divisi. Saya dalam kegelapan itu bang, saya nengok ke kanan kan, ke ruang divisi itu ada perempuan yang duduk bang. Saya manggil kan, saya sambil panik itu sambil manggil bang. Bu Anda, Bu, dia nggak nyaut. Nah nggak lama, dia gerak bang. Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang. Dan malam ini gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain kejadian-kejadian horor ketika dia bekerja di salah satu kantor atau perusahaan besar di daerah Jakarta Pusat. Jadi dia waktu itu di sana menjadi seorang office boy dan banyak banget ngalamin kejadian-kejadian horor di sana. Langsung aja di sebelah gue udah ada Bang Reja, Bang. Thank you Bang ya. Udah datang sini nih buat nyeritain kejadian horor ini. Bang, ini waktu itu lu kerja di sana ya? Iya, betul. Jadi office boy? Office boy, Bang. Oke. Udah, maksudnya berapa lama lu kerja di situ? Kurang lebih 2 tahun lebih lah, Bang. Nah, sempet ngalamin kejadian horor di sana. Betul. Yang awalnya aman-aman aja kata lu. Aman-aman aja awalnya. Oke, kenapa bisa nih, Bang? Kok bisa kejadian begitu yang tadinya aman-amannya bisa tiba-tiba horor nih? Karena pada saat itu sebenarnya, Bang, itu gedung yang kita tempatin ini, yang bakal saya ceritain, itu adalah gedung sementara, Bang. Oke. Nah, itu gedung sementara karena gedung yang sebelumnya kita tempatin itu dalam keadaan renovasi. Oh, kantornya Renovasi, Bang. Begitu pindah ke gedung sementara ini, gedung ruko sementara ini, nah itu banyak banget kejadian-kejadian horor, Bang. Oh, gara-gara pindah. Pindah sementara. Nah, ini rukonya ruko yang di komplek perkantoran begitu ya? Betul. Berarti ruko-ruko kantor ya? Ruko-ruko Gede kantor. ya ini? Gede, Rukonya Bang. gede? Gede, Bang, yang ini. Oke nih Bang, sebelum masuk ke cerita ya, gue mau tahu nih Bang Reja kerja di situ sebagai office boy ini berapa orang Bang? Apa emang cuma sendiri? Apa emang ada temennya? Apa ada partnernya gitu? Sebenarnya sih Bang, office boy-nya bukan saya Bang sebenarnya. Yang di gedung sementara ini? Iya, gedung sementara itu bukan saya. Harusnya. Apa emang gimana? Iya, harusnya bukan Abang. Harusnya bukan saya di situ. Saya tuh ditempatin di cabang yang lain. Nah, cuman yang ditempatin di situ, office boy yang ditempatin di situ, itu sampai 2 orang resign, Bang. Oke. Iya. Berarti Abang yang ketiga nih di situ? Saya yang ketiga ditempatin di situ. Resignnya maksudnya udah lama kerja di situ apa gimana? Apa Yang baru... satu sebenarnya udah lama Bang, udah senior. Bahkan lebih lama dari saya. Cuman begitu pindah ke gedung itu cuma 2 minggu Bang. 2 minggu? Iya. Oke, yang kedua? Yang kedua cuma 2 hari. Wow, 2 minggu dan 2 hari. Langsung ganti ke Abang nih? Iya, saya di situ akhirnya. Oke, dan banyak banget kejadian horor yang dialamin ya. Jadi buat sahabat lonceng nih yang penasaran sama ceritanya Bang Reja, wajib banget nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada yang di skip-skip. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri biar gue makin semangat ngasih konten-konten horor lainnya sama kalian semua. Yaudah Bang Reja, langsung kita gasin nih ceritanya. Jadi kejadiannya itu tahun 2010 Bang. 2010. Kurang lebih tahun 2010. Waktu itu saya kerja sebagai office boy di salah satu perusahaan yang ada di Jakarta sih Bang. Ya cukup ternama pada saat itu perusahaan itu, cukup besar. Dan sedikit saya jelasin job desk dulu ya Bang ya, job desk-nya office boy. Kan biasanya kalau office boy itu dia biasanya nganter surat, terus fotokopi, nggak sampai ke bersih-bersih Bang. Ya paling kalau ada karyawan nitip makan atau kayak gitu-gitu ya. Jalan gitu, biasanya kayak gitu. Karena kan sebelum di PT ini saya kerja juga sebagai office boy. Biasanya kayak gitu job desk kan. Nah cuman di tempat yang saya kerja ini sekarang di 2010 itu saya job desk-nya itu termasuk bersih-bersih Bang.
Oh, ngerangkap jadi. Ngerangkap. Oke. Jadi ngerangkap yang servis juga. Waduh. Pada saat itu. Nah, memang salary-nya masuk, Bang. Oke. Iya, perihal pembayarannya masuk. Terus ada jaminan kesehatan dan lain sebagainya kan. Karena faktor itu juga yang jadi perhitungan saya kan, karena saya waktu itu posisinya baru merit, Bang. Jadi ya udahlah, ambil aja udah gitu, nominalnya juga lumayan besar kan dibandingin tempat-tempat yang lain. Office boy di situ paling besar, Bang. Oke. Gajinya di tempat itu. Nah, singkat cerita, di sana itu ada 5 gedung, Bang. Jadi tuh PT itu punya 5 gedung. Kita nyebutnya itu yang 2 pusat, yang 3 itu cabang. Tapi masih satu lingkup. Masih satu lingkup. Oke. Di ruko yang apa namanya, di komplek yang sama. Itu ada 5 ruko gitu kan. Nah, yang 2 kita sebutnya pusat, yang 3 itu kita sebutnya cabang. Nah, masing-masing tempat itu ditaruh office boy, Bang. Kita total itu tim kita ada 7 orang office boy, 1 leader pada saat itu. Oh. Leadernya 1, office boy-nya 7. Nah, di pusat itu, Bang, masing-masing ditaruh 2. Pusat 1, pusat 2 ditaruhnya 2 orang. Nah, yang di cabang itu masing-masing 1. Nah, saya itu termasuk orang yang ditaruh di cabang. Oke. Sebenarnya saya itu pada saat di awal-awal itu, Bang, termasuk orang yang beruntung. Kenapa saya bilang beruntung? Saya ditaruh di cabang. Nah, di cabang itu saya paling kecil, Bang, tempatnya. Jadi nggak banyak kerjaan. Nggak banyak kerjaan. Oh, jadi kalau cabang sama yang pusat itu beda gedungnya ya? Ukuran gedungnya beda? Pasti beda, Bang. Oke. Kalau yang pusat itu besar, Bang. Di sana ada 4 lantai kan. Kalau yang pusat kan 4 lantai dan itu udah besar banget. Maka ditaruh 2 orang itu karena di situ itu ada CEO-nya di situ. Iya. Ya kan, terus presidennya di situ. Makanya itu 2 orang ditaruh di sana. Nah, kita di cabang. Nah, saya bilang tadi, saya termasuk beruntung sebenarnya di awal. Karena yang lain itu di cabang juga 4 lantai, Bang. Meskipun nggak sebesar pusat ya, Bang ya. Nah, di saya itu cuma 3 lantai. Oke. Saya dapat udah gitu kecil. Dan memang staffnya juga nggak terlalu banyak. Enak ya? Enak, iya. Nah, sekitar 7 bulan itu nggak ada trouble apa-apa, Bang. Nggak ada problem. Nah, masuk ke bulan ke-8, ada 1 gedung yang mau direnovasi, Bang. Nah, sebenarnya itu bukan gedung saya juga. Oke. Gedung teman saya yang saya ditempatin sama teman saya tuh. Itu ada 1 gedung yang mau direnovasi. Nah, otomatis pindah, Bang. Masih di komplek yang sama nih, Bang. Di komplek yang sama, cuma beda ruko. Nah, pindah. Nah, kita ikut tuh, Bang, bantuin pada saat itu kan. Pindahan. Setelah jalan 3, nggak nyampe 2 minggu mungkin ya. 2 mingguan lah mungkin kurang lebih. Teman saya ini yang ditempatin di gedung itu, resign, Bang, tiba-tiba. Oke. Tiba-tiba resign. Nah, memang gini juga sih, Bang. Di sana itu kan kita office boy ketemunya itu cuma briefing doang, Bang. Jujur aja. Kita nggak terlalu dekat. Satu sama lain meskipun satu divisi, kita nggak terlalu dekat. Karena kita ketemu cuma briefing, habis itu pulang, udah. Nggak ketemu sama sekali sama teman-teman tuh, jarang banget diskusi. Oke. Kita bahkan lebih dekat sama staff pada saat itu. Jadi begitu kabar dia resign itu, taunya pas besok pagi, briefing. Oke, jadi ini yang direnovasi yang gedung si Teman saya itu. temen abang. Iya, namanya kita sebut aja Doni ya. Pindah ke Gedung baru. gedung baru. Ini ada gedung baru lagi nih Gedung baru buat lagi. sementara. Sementara gitu. Oke. Dia pindah ke situ. Dia pindah ke situ pada saat itu. Nah, dia pindah iya. ke situ. Itu cuma 2 minggu, Bang, kurang lebih. Padahal sebelumnya juga dia lebih lama dari saya, Bang. Saya pada saat itu kerja masuk ke bulan ke-8, dia udah mungkin setahun lebih. 2 minggu itu resign, Bang. Oke. Mendadak gitu, maksudnya nggak ada. Biasanya kan kalau yang udah-udah kan kalau ada yang resign itu di briefing udah ngomong nih, Bang, 3 hari lagi mau resign gitu. Nah, ini enggak nih, dadakan nih dia. Otomatis kan gedung itu kosong, Bang. Nggak ada nempatin office boy-nya. Ya kan pada saat itu. Nah, saya dipanggil nih sama atasan kan. Jah, ini kan karena lokasi kamu kecil, kata dia gitu kan. Area kamu kecil, terus ini belum ada mau ganti, kata dia gitu kan. Untuk sementara, kamu backup dulu di situ, bisa gak? Karena kalau saya geser teman kamu yang 1, yang di cabang juga, Bang, karena kan yang di pusat udah nggak bakal bisa digeser tuh, Bang. 4 orang itu udah nggak bakal bisa dikotak-atik. Kalau teman kamu yang saya geser ke sebelah, takutnya keteteran, karena areanya sama-sama besar, Bang. Nah, gedung yang baru ini, Bang, itu ada 5 lantai malah. Oh, malah lebih gede ya? Lebih gede. Meskipun yang aktif itu cuma 4. Yang 1 itu gudang, Bang, tempat dokumen. Yang aktif itu 4, cuman gede, Bang. Modelnya letter L gitu dia, modelnya gede. Ini gimana kalau kamu dulu sementara? Terus saya bilang, Pak, ini berapa hari? Saya bilang gitu kan. Kalau memang lama, saya juga nggak bisa, saya bilang gitu kan. Yang ada keteteran. Ya udah, saya minta waktu 3 hari, kata dia gitu. Saya buat nyari anak baru, nanti saya minta sama pusat, kata dia gitu, Bang. Oh ya udah nih, Bang, saya backup nih. Itu nggak ada problem, Bang. Pas saya backup itu nggak ada problem juga, sebenarnya nggak ada masalah apa-apa. Nah, 3 hari datanglah, Bang, anak baru. Dipanggil lagi saya kan sama atasan saya kan.
Ja, udah ada anak baru nih. Kamu balik ke area. Saya nempatin dia di situ. Oh ya udah, saya balik lagi ke area bang. Dapat 2 hari, resign lagi bang. Waduh. 2 hari. Tanpa kabar juga dan tanpa nggak tahu itu ya kabarnya kayak gimana. Pokoknya toto saya dipanggil lagi ke kantor. Ja, backup dulu. Itu di hari ketiga nih bang. Backup dulu itu kantor. Nih yang baru nggak masuk lagi nih, baru 2 hari bang. Di telepon udah nggak ada kabar. Udah nggak backup dulu deh. Ya ampun, berapa hari lagi nih kan saya backup kan. Meskipun bang, pada saat itu karena job desk saya double kan, memang ada uang lembur bang jatuhnya, gitu. Cuma tetap aja bang kan secara pekerjaan saya keteteran pada saat itu kan. Ya udah saya minta waktu 2 hari. Nanti saya panggil yang kemarin interview kemarin tuh yang barengan nama yang pertama, saya panggil lagi biar dia bisa langsung cepet kerja. Oh ya udah. Dapat 2 hari, bener bang. Datang lagi anak baru 1. Nah atasan saya ngomong gini bang, Ja, ini kan anak baru nih. Takutnya kalau ditaruh di situ lagi, itu kan 4 lantai, mungkin dia capek, areanya langsung gede kan ketemunya. Saya takutnya nanti resign lagi. Gimana kalau misalkan kamu yang pegang gedung yang renovasi yang baru tuh bang, kamu pegang gedung baru, nah area kamu dipegang sama anak baru nih, kata dia gitu. Kan itu kan kecil, tempat saya kecil bang areanya kan. Barangkali dia di situ betah, kata dia. Oh ya udah ya pak, saya mikirnya gini juga bang, daripada nanti saya job desk double ya kan bang, meskipun bayarannya double ya, saya juga keteteran gitu kan secara pekerjaan. Oh ya udah deh pak, nggak apa-apa dah. Saya pegang yang itu berarti nih, saya bilang gitu. Iya udah kamu balik ke situ aja, area kamu dipegang sama dia. Ya udah. Aman bang sebenarnya di awal juga. Nggak ada problem. Kerja saya kan pada saat itu ya bang ya, jam 7 sampai jam 5. 10 jam tuh bang kerja saya. Nah staff-staff di sana itu jam 8 sampai jam 4 sore. 8 jam mereka kerja. Itu aman bang sebenarnya awal-awal. Nah saya biasanya bang, kalau udah jam 4 sore mereka mulai pulang nih, saya keliling tuh bang dari atas. Bawa bucket gede, buat nurunin gelas, piring, itu saya pasti cleaning dulu tuh, semua. Biar besok paginya nih, saya tinggal nyapu ngepel doang bang, nggak keteteran. Saya biasa kayak gitu kan. Nah awal masalah nih bang sebenarnya, karena ada yang lembur bang pada saat itu. Oke. Di lantai 3. Saya dari lantai 4, turun ke lantai 3, itu udah saya kunci bang. Pintunya kan kunci ngegeser modelnya, di ujung tangga tuh. Saya tutup, udah nggak klik bang, klik. Saya turun ke lantai 3. Ada yang lembur bang 1 orang. Kan saya pasti keliling dulu dong. Oh masih ada yang lembur ternyata. Saya sebut aja namanya Padi ya bang ya. Saya tegur kan, Padi, lembur. Iya aja. Kamu pulang jam berapa? Kata dia gitu. Saya bilang, saya balik 5:30 pak biasanya. Paling telat. Bapak masih lama, saya bilang gitu. Enggak, saya bentar lagi juga beres. Kata dia. Oh ya deh pak, saya ke bawah dulu ya. Itu nggak saya keliling tuh bang jadinya bang. Karena dia masih dikerja kan. Ya udah saya turun ke bawah. Saya keliling lagi lantai 2. Saya beres, saya turun ke lantai 1. Saya taruh bucket. Nah, saya nyuci tuh biasanya kan, nyuci piring dulu kan. Cuci piring di pantry. Sekitar mungkin 15 menitan lah, Bang. Turun dia, Bang. Lari. Kedengeran kan di tangga kan. Siapa ya? Saya nongol tuh dari pantry kan. Siapa yang lari? Dia nongol, Bang. Si Padi itu turun. Ja, kamu gimana kata dia? Tadi kata kamu di atas sudah nggak ada orang. Sebelumnya saya ngomong sama dia, Bang. Dia nanya kan. Di atas masih ada orang aja lembur. Oh, udah nggak ada, Pak. Udah saya kunci. Saya bilang gitu. Kata kamu di atas sudah nggak ada orang. Ya emang udah nggak ada orang pak, saya bilang gitu kan. Emang udah nggak ada orang. Apaan orang tadi ada suara orang jalan terus ngegabrukin pintu kata dia. Oh, saya bilang nggak mungkin orang itu kok itu udah saya klik bang. Gak mungkin pak. Orang tadi saya terakhir turun udah kagak ada orang di situ. Saya bilang gitu kan. Enggak orang ada. Dikeke bang. Coba kita ke atas. Oh yaudah itu pak. Saya naik nih bang. Dia di belakang saya bang. Nggak berani dia di depan. Udah kamu naik duluan. Saya naik di duluan nih. Sampai lantai 4. Emang ada yang aneh bang, kan yang tadi saya bilang, pintu tuh saya klik. Itu posisi pintu renggang bang. Oke, kayak ada yang buka. Kayak habis dibuka ya? Iya, habis dibuka. Wah, kok renggang ya pintu ya? Cuman saya nggak nakutin dia nih. Coba kamu lihat ada orang nggak? Saya buka tuh bang. Saya cek, Pak, Bu, gitu. Saya manggil kan, memang lampu itu nggak pernah saya matiin bang. Saya keliling kan, itu kan model letter L. Terus saya masuk ke, di situ ada satu ruangan bang, ruangan untuk kepala divisi. Saya masuk juga bang ke situ, nggak ada orang. Nah dia enggak nih bang. Saya itu kan kalau semua lantai itu setiap pulang itu saya pasti masukin bangku ke kolong meja bang. Betul. Biasa kayak gitu kan. Biasanya. Saya masukin tuh semua rapi. Nah dia enggak nih. Si Padi ini enggak. Yang lain bangkunya rapi kata dia. Itu kenapa yang satu keluar? Masa juga enggak bang? Karena apa? Saya nggak bisa rapiin masalahnya. Iya ya. Kok tuh bangku keluar satu gitu kan? Enggak pak, tadi saya udah masukin ke dalam. Dia langsung panik bang. Udah turun.
kata dia. Turun. Udah dapetin, kata dia. Saya mah sebenarnya belum ada rasa takut-takut banget gitu. Cuman karena dia udah panik kan. Oh yaudah ya Pak. Saya kunci kan tuh pintu, saya turun ke bawah. Tungguin saya, kata dia. Tungguin saya, dia lantai 3 tuh Bang, beres-beres. Tungguin saya. Saya sambil clean up juga kan. Gelas-gelas yang masih di situ. Turun tuh Bang bareng saya. Kamu masih lama pulang? Bentar lagi Pak, nih saya juga beres bentar lagi. Udah, saya pulang duluan. Cabut Bang, dia pulang. Oke. Besok pagi, ada beberapa sebenarnya Pak yang staff yang nanya sama saya kan. Cuman dia mungkin cerita di divisinya dia doang. Kan setiap lantai itu beda divisi Bang. Dia mungkin cerita di divisinya doang. Jadi belum rame tuh Bang. Lantai 2, lantai 1 itu belum banyak yang tahu. Cerita kejadian itu. Ada beberapa orang yang nanya sama saya gitu kan. Ya, emang bener Pak di malam gini segala macam ya kan. Oh iya bener Bu. Bener Pak gitu. Cuman belum booming deh Bang, belum rame. Selang 4 hari Bang, setelah kejadian itu, ada lagi yang lembur Bang. Lantai 2 sekarang gantian. Saya dari atas cleaning ke bawah, pas turun ada yang lembur lantai 2. Nah, kita sebut aja namanya Pak Umar ya Bang ya. Nah, Pak Umar ini memang orangnya taat Bang sama ibadah. Ya boleh dibilang ibadahnya rajin lah ya, gitu kan. Saya turun, saya negor nih, saya nyapa. Pak, belum pulang? Saya bilang, oh iya aja, sebentar lagi. Oh, sampai jam berapa Pak? Saya tanya gitu kan. Ya mungkin 4:30 lah. Sebentar lagi juga saya pulang, kata dia gitu. Kamu belum pulang? Saya mau nanti pas 5:30 sambil bercanda gitu Bang saya. 5:30. Oh iya pas saya ke bawah dulu ya. Nanti kalau ada perlu apa-apa panggil saya aja, saya bilang. Oh iya siap aja. Oh, udah saya turun lantai 1 tuh Bang. Lagi-lagi saya nyuci di pantry. Bener Bang, sekitar 20 menitan lah. Turun tuh dia. Tuk, tapi nggak lari kayak si Pak Adi tadi. Turun biasa. Turun ke bawah, turun. Dia ngelongok di pantry. Ja, kamu belum pulang? Katanya. Belum Pak. Gitu. Saya mau pulang ya. Oh iya Pak, silakan Pak, hati-hati. Saya bilang gitu kan. Iya, saya pikir saya doang yang lembur, kata gitu. Ternyata si Pak Padli juga lembur tuh di lantai 3. Lah saya langsung, apa Pak? Saya tegasin gitu Bang. Apa Pak? Iya, saya pikir saya doang yang lembur. Ternyata Pak Padli juga lembur di lantai 3, kata dia. Ah enggak, saya bilang gitu Bang. Orang Bapak doang, sisa Bapak doang di gedung ini, sehingga Bapak sama saya doang. Saya bilang gitu. Terus kata si Pak Umar, ngawur kamu, kata dia. Kan dia orang Jawa ya Bang ya. Ngawur kamu. Orang dia naik ke atas saya sapa kok. Kata dia gitu. Dia naik ke atas itu saya sapa. Pak Padli lembur. Dia cuma giniin tangan doang. Sambil naik tangga dia beginiin tangan doang Bang. Saya mikir lagi Bang, ya nggak mungkin. Apa saya di dalam pantry dia naik gitu kan, pikir saya Bang. Tapi nggak mungkin, kalau suara tangga itu pasti kedengeran Bang. Saya bilang, nggak mungkin Pak. Saya kalau ada orang lewat pasti saya denger. Bapaknya turun tadi saya tahu, saya bilang gitu kan. Ayo kita ke atas. Saya udah mikir Bang, wah ini kejadian lagi nih, kayak yang kemarin saya pikir kan. Kejadian lagi nih, kayak kemarin. Saya naik tuh sama dia Bang berdua. Masih Pak Umar naik ke atas. Naik ke atas, ke lantai 3 nih. Bedanya cuman kalau Pak Adi kan dia di belakang saya. Nah kali ini dia di depan saya nih Bang. Oke. Dia naik. Dibuka pintu sama dia. Masuk nih kita berdua Bang. Nggak ada aja. Lantai 4 kali. Nggak mungkin Pak, dia ke tempat divisi lain. Orang di divisinya di sini kan lantai 3. Nggak coba cek-cek ke atas. Dia penasaran Bang. Naik ke atas nih kita ke lantai 4. Nggak ada Bang. Kosong. Turunlah dia ke bawah. Udah, dia ngegandeng saya kan. Kamu masih lama emang? Sebentar lagi sih Pak, pulang. Ayo deh, turun ke bawah. Dia mungkin bikin saya nggak panik ya Bang ya. Aduh kamu turun ke bawah. Turun tuh Bang, sampai lantai. Ditungguin Bang saya sama dia. Udah beres. Balik nih kita nih keluar. Besok kamu jangan sampai malam ya. Dia ngingetin saya Bang. Ya besok-besok kamu nggak sampai malam ya. Udah, kamu nggak usah rame-rame cerita sama yang lain, maksudnya Bang. Cerita sama yang lain. Udah, cukup kita aja yang tahu. Oh iya Pak. Udah tuh Bang. Besokannya ternyata udah mulai nyebar tuh Bang beritanya tuh. Dan yang kejadian si Pak Adi itu lantai 2 udah tahu. Oh yang Padi sebelumnya Padi itu sebelumnya. ya, yang Nah, si Pak Umar ini cerita-cerita. sebenarnya nggak cerita. Nah cerita, nah saya namanya kita ngobrol Bang ya. Saya cerita Bang perihal kejadian itu. Wah. Nah, Pak Umar juga sebenarnya kejadian semalam gini Oke. segala macem. Terus ditegur tuh Pak Umar, Pak emang bener Pak? Iya, udah nggak apa-apa itu mah. Udah nggak apa-apa, nggak usah dipikirin kata dia gitu kan. Waduh, udah mati. Udah mulai panik tuh Bang. Udah mulai panik tuh. Udah mulai rame itu udah nih ya. mulai rame ya kan. Nah karena keramaian itu Bang. Nah ada satu lagi nih Bang kejadian nih. Besokannya mungkin dapat 2 hari lah ya. Ada satu staff nih Bang nyamperin saya nih. Ya kan, sebutnya nama Randy ya. Pak Randy ini nyamperin saya nih. Saya lagi di pantry. Ja, kamu nanti abis istirahat sibuk gak? Kata dia gitu. Saya bilang, enggak sih Pak, emang ada apaan? Saya bilang, kamu mau gak nanti temenin saya? Nanti saya kasih uang rokok, kata dia. Ngapain Pak? Saya bilang. Nah kamu juga kan suka ngumpulin kertas. Nah saya kan sampingan ngumpulin kertas Bang, office boy. Kertas-kertas tuh saya jual, kiloin, biasanya kayak gitu.
kamu kan sampingnya juga kertas. Kebetulan nih kata dia, saya tuh mau sortir dia nanti di lantai 5. Dokumen tuh bang, tempat dokumen. Saya belum pernah masuk tuh bang, belum pernah tahu. Karena kan dikunci terus kan. Saya mau sortir nih bang nanti di tempat dokumen. Katanya. Ja, kamu mau ketemuin nanti ada dokumen-dokumen yang gak kepake, bisa kamu jual tuh nanti. Nanti saya tambahin juga buat kamu uang rokok kata dia. Oh yaudah pak, jam berapa? Saya bilang, jam 2-an. Oh, ya udah. Udah tuh bang, jam 2-an, bener bang, udah nyamper tuh ke pantry. Ya, ayo. Ini saya udah bawa kuncinya. Ya udah ayo pak, naik ke atas. Kamu bawa karung, kata dia, nanti desain kertasnya bang. Kamu bawa karung, naik aja ke atas. Ya udah ayo. Saya naik nih berdua nih bang. Dibuka lah sama dia nih. Baru pertama kali bang saya lihat kan. Emang udah pengap banget bang. Pas begitu dibuka juga pengap banget kan ruangan. Memang ada AC bang. Dinyalain AC sama dia kan. Nah itu modelnya itu bang, lorong. Si ruangan itu. Ruangan itu, jadi lorong nih. Kiri buku, dokumen nih, dokumen. Masuk lorong kayak perpustakaan lah gitu modelnya, ya kan. Terus di pojok filing kabinet, ya kan. Nah, dia ngasih tahu saya nih bang, ke pojok kanan kan. Nih Ja, ikut saya dulu sini, saya kasih tahu. Dibuka bang sama dia. Nih ya Ja ya, kata dia. Ini dokumen yang masih dipakai. Lihat tanggalnya, kata dia. Lihat tahunnya, lihat tanggalnya. Nah, ini dikasih contoh nih bang. Ini dokumen yang udah nggak dipakai, kata dia. Nah, nanti kamu ambil nih, boleh nih. Dokumen-dokumen yang tahun-tahun segini, kata dia. Oh ya udah siap pak, saya bilang gitu kan. Ya udah, saya nyisir di sini, kamu nyisir di sana di kiri. Nah saya ke ujung tuh bang jalan, ruangannya lumayan gede kan. Saya ke ujung, nah dia di lorong kanan bang. Itu lama bang, cukup lama, mungkin sekitar 20 menitan lah. Kita sama-sama ngobrol. Saya sampai dari diri sampai duduk kan. Saya ngecek itu kan satu-satu kan bang. Oh ini nggak kepake, saya masukin karung kan. Nah kita ngecek mungkin itu ada setengah jaman lah, 20 menit sampai setengah jam. Nah tiba-tiba bang, ada suara orang ngerobekin kertas. Suara kertas dirobek bang, srek, 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 itu kan santer bang. Karena kan kita di ruangan tertutup gitu kan. Iya dan nggak ada orang, cuma berdua doang. Berdua doang, ya kalau orang balik buku aja kan kedengeran kan. Iya betul. Ya kan? Srek, srek, saya diem aja karena saya pikir oh mungkin dia ngerobek dokumen-dokumen penting bang. Pikir saya kan. Udah saya mah diem aja, cuek aja, ngebalik. Nah, dapet 10 menit setelah suara itu berhenti, suaranya bunyi lagi bang, srek, 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 suara robek. Nah dia ngomong nih langsung nih, pas begitu suara itu berhenti dia ngomong, si Pak Randy ini, Ja, emang kalau kertas dirobek sama nggak dirobek nilainya sama, kata dia gitu, nilai jualnya bang. Saya bilang beda lah pak, saya dari jauh kan, beda lah pak, ya lebih mahal kertas yang nggak dirobek, saya bilang itu dibandingin yang dirobek. Ya kamu kalau kertas nggak dirobek lebih mahal, kenapa kamu robek? Lah saya bingung bang. Lah siapa yang ngerobek pak? Saya bilang gitu. Lah dia juga nongol bang. Dia nongol dari lorong, saya nongol dari lorong. Dia ngeliat, dia ngeliat saya masih di ujung, dia juga masih di ujung bang. Dia langsung gini. Siapa itu? Tadi gitu. Tengah siapa? Suaranya itu persis dari tengah bang. Tengah siapa? Nggak tahu pak. Kita lihat ke sambil isyarat bang kita. Jalan nih bang kita berdua ke lorong tengah. Jalan ke lorong tengah kok. 1, 2, 3 nengok. Gak ada orang bang. Kosong. Tapi yang kacaunya itu ada robekan kertas di tengah. Waduh. Gila. Dan itu sebenarnya saya nggak panik bang di awal. Saya baru dia lari bang. Begitu ngeliat robekan kertas dia lari. Oke. Lari. Ya saya ikut lari kan. Kenapa? Itu siapa yang ngerobekin kata dia? Nggak tahu. Kamu bener, dia ngomelin saya bang. Kamu bener nggak ngerobekin? Ya ampun pak, saya di kiri. Siapa yang ngerobekin di situ? Bapak ngeliat juga saya di situ. Saya bilang, udah. Panggil Pak Umar. Panggil nih bang Pak Umar nih. Kan tahu kan kita yang maksudnya yang paling alim dia lah ya kan. Cerita nih kita. Pak gini. Coba naik ke atas. Itu robekannya ada bang. Yang tadinya kita nggak samperin di lorong itu disamperin sama dia. Samperin. Tuh pak. Ini nggak ada yang ngerobek kata dia, nggak ada yang ngerobek. Kamu yakin tadi berdua? Bener pak, tadi ada yang suara yang ngerobek aja ya. Dia ngeyakinin saya gitu bang, yakin Pak Umar ke saya gitu. Iya bener pak, memang bener bang, orang ada yang ngerobek, suara orang ngerobek kertas. Waduh, siapa ya kata Pak Umar. Udah, kamu masih mau nyari dokumen masih banyak pak kata dia gitu, masih banyak pak. Ya udah panggil 2 orang lagi aja deh, panggil 2 orang lagi, biar dia naik ke atas ngebantuin kamu. Kata. Oh yaudah ya pak, panggil nih bang 2 orang, kita berempat nih bang. Posisi Pak Umar turun nih, kita berempat nih. Ya ampun bang, baru juga ngebuka lagi nyari dokumen kan, di ujung itu ada filing kabinet bang, ke dinding, cabut bang kita langsung berempat, gila, turun ke bawah,
Kan saya bilang apa kan si Randy? Saya bilang apa kan? Turun lagi ke bawah. Rame bang, saya turun dari lantai 4 ke lantai 3 kan rame. Lantai 3 itu udah divisi juga kan. Ada apaan sih gitu? Ada apaan sih? Waduh, udah kunci. Rame bang. Aku menurut saya di hari itu nggak ada yang kerja. Kenapa? Karena kejadian itu. Yang bener Bu. Tadi itu kita nyaksin berempat. Dan 4-4-nya juga beda divisi lagi. 4-4-nya beda divisi. Udah cerita ke masing-masing divisinya bang. Ngumpul di lantai 3 tuh. Turun bang ke lantai 2. Oh, turun langsung. Berarti yang di lantai 4 turun ke lantai 3. Turun semua ke lantai 2. Nah, sebagian juga ada beberapa yang keluar kan. Cerita lah nih kata si Pak Omar, ya udah nanti panggil kepala divisinya aja gitu kan. Dipanggil lah nih bang kepala divisi masing-masing lantai itu dipanggil. Ya ini gimana ya kata dia gitu kan. Ini kejadian kayak gini nih kan udah nggak nyaman nih. Karena si Pak Omar juga saya juga ngalamin masalahnya kata dia gitu kan. Saya juga ngalamin ini gimana ya katanya. Terus kata kepala divisinya, kita mau ngadu apa ke pusat? Mau ngadu serem? Nggak bisa juga bang. Ya kan? Nggak bisa juga. Apalagi ya mohon maaf ya bang, presidirnya itu ya bukan orang kita, orang luar. Oh iya, nggak percaya. Gitu. Nggak percaya malah kayak gitu. Kita alasannya apaan kata dia gitu. Terus gimana dong Pak kalau kayak gini? Udahlah. Udah kita kan biasa sholat di musola bang, di masjid. Udah besok mah sholat udah di ruangan kita aja masing-masing kata dia. Mungkin kalau dengan ibadah kita nggak bakal diganggu kali sama dia. Nah udah bang. Akhir bulan nih bang, nyampe ke akhir bulan, singkat cerita nih, nyampe ke akhir bulan. Itu sebenarnya dari situ kejadian itu udah nggak ada problem tuh bang. Udah aman-aman aja. Cuman ada efeknya bang. Efeknya itu ke saya. Mereka yang biasanya lembur sampai 4:30 kan nyelesain tugas-tugas mereka. Mereka datang lebih pagi bang. Jam 7. Sayanya yang keteteran kan. Iya. Aduh kacau nih kan. Oh gara-gara kejadian itu jadi jam lebih dipagiin gitu. Dia aja sendiri bang yang karena mungkin deadline ya bang yang ngejar tugas ya. Mereka itu malah jadi pagi. Tapi jam kerja sebenarnya normal. Normal, 8 sampai 4. Cuman mungkin mereka ngejar tugas ya. Mereka lebih datang pagi bang jam 7. Sayang bonyok bang. Aduh ini orang udah pada datang, saya datang dia udah pada datang ya kan. Nah mau nggak mau otomatis saya ngejarnya gitu gini bang ngakalinnya. Jam 4 sore tuh begitu mereka udah mulai bubar, saya habis cleaning semuanya tuh. Saya mau nggak mau tuh lantai 4, lantai 3 saya sapu sepel. Mau nggak mau tuh bang, kalau nggak keburu. Iya, paginya nggak bakal kejar gitu kan. Aduh, saya yang keteteran. Nah, akhir bulan nih bang, akhir bulan, memang kan di situ itu kan kalau misalkan akhir bulan suka ngasih bonus bang, staffnya. Ke saya orang nih, office boy nih suka ngasih. Nah, di harian itu kan memang bulan pertama saya kerja di situ bang, ya maksudnya dalam artian saya pindah divisi ke gedung itu. Itu bonusnya lumayan bang. Ada yang ngasih 80.000. Bayangin staff banyak kan, ada yang ngasih 70.000. Kali berapa orang? Iya, berapa orang bang. Sementara kan di gedung saya yang sebelumnya kan orangnya dikit. Dan mohon maaf ya bang, divisinya itu lebih bawah dibanding divisi yang sekarang saya tempatin. Oh, oke. Beda divisi kan, nah dia di bawah itu kan. Ya paling ngasih cuma 30.000. Iya, beda. Beda ya bang ya, gajinya beda kan gajinya. beda. Nah ini saya kaget nih bang. Wih, gede banyak amat iya, duit banyak nih. Banyak. Gara-gara itu bang, saya nggak inget waktu. Dalam artian gini, nggak inget itu hari Kamis bang, malam Jumat. Karena dapat duit itu tuh pagi, pada ngasih kan, ngasihnya masing-masing bang, nggak ada yang dikumpulin gitu, nggak ngasih masing-masing, ketemu berjajan gitu. Kantongin. Iya kantongin, banyak ya kan. Ya. Wah, gue mesti servis nih feeling. Saya mikir gitu bang, gue mesti servis total nih ya kan. Antar gue lembur dah, nggak apa-apa dah. Saya nggak inget itu hari Kamis bang, malam Jumat, nggak inget. Mereka pulang jam 4, saya mulai tuh bang dari lantai 4. Cleaning dulu tuh, semua saya turunin, gelas segala macem. Yang biasanya saya cuman, ya nyapu seadanya bang, ngepel seadanya. Itu enggak bang. Kamar mandi saya gosok semua segala macem. Wah benar-benar kerajinan banget bahasanya gitu ya. Saya rapihin semua kan tuh. Nah dari lantai 4, saya turun ke lantai 3 nih. Kan di setiap lantai itu masing-masing ada kamar mandi bang. Masing-masing itu ada kamar mandi. Dari lantai 4, udah beres. Saya klik lagi nih bang, pintu biasa. Tak, saya geser kan. Saya turun ke lantai 3 bang. Saya mulai kerjain di lantai 3, baru ngerjain di lantai 3. Itu keran di lantai 4 nyala, bang. Wah, ser. Aduh, kok nyala ya, pikir saya kan. Kok nyala lantai 4? Cuma saya mikir gini, kalau gua nggak naik, takutnya banjir nih. Banjir gue juga yang kena. Iya. Pikir saya gitu, bang. Aduh, udah amat. Naik bang, saya ke atas. Tak. Itu saya buka, kan terang bang, memang terang keadaannya kan. Saya tutup keran. Turun saya ke lantai 3. Beres lantai 3, saya turun ke lantai 2 dong. Turun ke lantai 2, saya rapi-rapi lantai 2. Gantian bang, keran lantai 3 nyala. Oke. Ser. Wah gila, lantai berapa nih? Kan cuma samar bang, kita nggak tahu tuh antara 3 atau 4 yang nyala kan. Wah
lantai 3, lantai 4 lagi yang nyala ya. Saya naik nih bang ke tangga, lantai 3. Saya tutup nih keran, nyala bang, keadaan nyala. Saya tutup lagi, tak. Dalam hati saya, wah sialan, udah nggak bener pikirin saya, nggak bener nih. Saya matiin. Saya baru mau turun bang, baru di tangga, dari lantai 3 mau turun ke lantai 2. Nyala bang lantai 4. Wah, ngerjain. Wah gila bener-bener ya kan. Saya naik lagi ke lantai 4. Saya matiin di lantai 4. Begitu saya turun ke lantai 2, ini baru dari 3, antara 3 sama lantai kedua bang. Itu alat kebersihan saya udah berarakan di tangga. Hah? Sapu saya, pelan saya itu udah berarakan di tangga. Mungkin kalau ini saya diusir kali bang kita ya. Lah, kok berantakan saya bikin? Orang saya terapi bang, di lantai 2. Lah, kok berantakan saya bikin? Itu masih saya berdiri di tangga, masih terperangah gitu bang, saya ngeliatnya. Itu pintu bang, di lantai 4, kenceng banget. Waduh! Oh, loncat saya berapa tangga itu saya loncat. Saya loncat, nah yang paling sialnya lagi bang, begitu, itu kan lampu 432 nyala bang. Begitu saya, kan tangga gitu ya, letter L bang ya. Begitu saya turun tangga lantai 2, nengok, gelap bang. Lampu mati. Padahal biasanya nggak saya pernah matiin, itu lampu. Ih, gelap amat. Gelap total bang, sementara di situ banyak meja, apa segala macam kan. Aduh, gelap lagi. Saya turun, saya ngeraba kan tuh. Nah ngeraba, saya nengok ke kanan, itu kan ada ruang kepala divisi yang tadi saya bilang bang. Setiap lantai itu ada ruang kepala divisi. Saya nengok ke kanan ke ruang kepala divisi itu. Nah, di situ tempatnya kita sebut aja Ibu Wanda ya, Bang ya. Cewek kan di situ kan tempat Ibu Wanda. Saya dalam kegelapan itu, Bang, saya nengok ke kanan kan ke ruang divisi itu. Itu ada perempuan yang duduk, Bang. Posisi duduknya itu telungkup di meja. Gini. Oh, kayak orang lagi tidur ya? Iya, betul. Lagi tidur di meja. Lagi tidur, betul. Kalau di secara mungkin kalau baju apa saya nggak kelihatan ya, Bang, karena posisinya gelap kan. Iya. Cuman fisiknya itu saya ngelihat gitu. Saya manggil kan, saya sambil panik itu sambil manggil bang, Bu Wanda, gitu, Bu, dia nggak nyaut. Nah nggak lama, dia gerak bang, diri. Nah ini yang gila nih, dibilang nangis atau ketawa mungkin enggak ya, suaranya tuh kayak pengkikan suara kuda bang, kayak gitu, itu jelas banget bang. Sambil dia diri, sambil suara itu yang keluar. Gitu. Oh, panik saya sepanik-paniknya. Diri di benar-benar posisinya udah berdiri gitu, dari dia gini tuh. Saya nengok ke depan, nengok lagi gitu, dia udah berdiri, Bang. Udah benar-benar posisinya tuh udah agak tinggi mungkin ya, posisinya udah agak tinggi lah. Karena posisinya memang postur itu tinggi banget. Wah, saya kabur, itu meja, bangku saya tabrak semua, Bang. Gubrak, saya tabrak. Sialnya lagi begitu saya lihat rolling door, itu cuma segini doang, Bang. Rolling door udah ketutup. Udah dikit lagi tutup. Wah, saya tabrak semua keluar, saya jatuh kan tuh ke depan. Nah, di depan itu ada security komplek. Ada security komplek. Nah, dia nyamperin saya kan. Dia juga kaget, Bang, saya masih di dalam. Lu ngapain gitu kan? Lu ngapain? Udah panik, Bang. Udah jatuh udah. Pak, tadi udah ngomong, udah gak karuan kan. Pak, tadi dalam saya ngeliat perempuan, Pak, duduk nih. Lu lagian ngapain sih? Ini udah jam berapa ya tadi? Temen lu udah pada pulang. Lu ngapain masih di sini kata dia? Lu lihat jam berapa? Emang jam berapa ya? Lu pikir, emang jam berapa? Jam 9, Bang. Hah? Jam 9 malam? Nggak kerasa itu saya dari jam setengah 5. Tau-tau udah jam 9 malam. Ah, jam 9, Pak. Jam 9 malam lu ngapain? Kata dia. Untung belum gua tutup rolling door lu. Itu kalau udah ditutup rolling door, oh kelar saya, Bang. Untung belum gua tutup rolling door, kata dia gitu kan. Lu ngapain sih? Enggak, Pak. Tadi saya ceritain kan, saya bersih-bersih gini segala macam. Udah, tas lu di mana? Kata dia. Tasnya di pantry, Pak. Tapi lihat dulu, Pak. Saya masih yakin itu tuh orang, Bang. Bukan setan. Enggak, Pak. Tapi itu di dalam tadi saya ngeliat perempuan, saya bilang gitu kan. Di dalam ruangan Bu Wanda. Ayo, Pak, lihat dulu. Saya ajakan. Ngapain? Nggak usah. Sebelum lu ngeliat, gue udah duluan ngeliat. Gitu. Wah, langsung saya diem, Bang. Hah? Emang atasan lu nggak cerita? Kenapa temen lu si Doni resign? Gitu. Ya enggak, nggak cerita, Pak. Udah. Sekarang lu pulang. Besok lu kesini lagi, ayo kita ketemuin leader lu. Gitu. Udah, tas lu tinggal aja. Udah nih, mau gue kunci, kata dia. Mau gue kunci. Dikunci tuh Bang, mau dia langsung. Udah, tas lu tinggalin aja, lu pulang. Pulang lah Bang, saya dianterin tuh mau dia kan. Kan belum punya kendaraan pada saat itu saya kan. Dianterin kan, rumah saya memang gak terlalu jauh dari situ Bang. Dianterin balik sama dia. Nah, besok paginya, saya nggak langsung ke situ Bang. Nggak langsung ke gedung. Mau samperin nih, leader gue dalam hati kan. Pikir saya Bang, mau samperin. Ini ada apaan nih sebenarnya kan, saya nggak tahu kan soalnya Bang.
Nah, saya ke situ, ke kantor nungguin urusan, udah saya datang nih jam 6:30. Saya tanya kan, Pak, mohon maaf nih Pak, gue udah tahu. Ternyata si security udah ketemu duluan sama dia di depan. Udah gue udah tahu. Nggak apa, saya mau nanya, saya bilang gitu kan. Emang Doni resign kenapa? Saya bilang gitu kan. Jadi gini aja, kata dia. Si Doni itu resign. Ditemuin jam 7 malam, itu rolling door masih buka, Bang. Posisinya mati juga lampu. Jam 7 malam? Jam 7 malam, security masuk ke dalam, ngecek. Kan biasanya security gitu Bang, ngecek ke dalam. Itu ditemuin lagi keadaan pingsan. Si Doni itu dalam keadaan pingsan, Bang. Lah, ini anak kenapa pingsan ya kan? Dibangunin, itu security yang masuk 2 orang. Pada saat itu yang masuk ke dalam itu 2 orang. Dibangunin. Nah, pas lagi ngebangunin si Doni itu, satu security yang ketemu saya itu, Bang, itu ngeliat sosok perempuan itu di tangga bangun diri. Gila. Si security itu. Maka dia bilang sama saya kan, sebelum lu ngeliat, gue duluan yang ngeliat. Dia ngeliat perempuan itu berdiri di tangga. Dibawa kan si Doni keluar. Ditanya, lu ngapain? Sama Bang, kayak saya juga, modelnya dia ngebersihin juga kan, segala macam kan. Saya tadi udah mau pulang Pak, tadi. Pas dia mau pulang, itu dia ngeliat si perempuan itu. Bedanya kalau saya ngeliat di ruang di situ, dia ketemunya di lantai 2 Bang, persis di tangga. Bayangin yang dia turun nih, letter L gitu. Itu si kuntilanaknya berdiri di samping Bang. Di belokan tangga. Oh sih. Dia turun ngelewatin itu, maka dia jatuh ke bawah. Itu dia pingsan. Itu dia resign. Gara-gara itu sebenarnya. Nah kata si atasan saya, gue khawatir yang kemarin tuh anak baru yang baru 2 hari, mungkin ngeliat juga. Makanya dia resign. Nah sekarang gimana? Kata dia saya. Lu masih sanggup gak di situ? Kalau kamu udah nggak sanggup, saya tuker aja nanti. Sama anak baru yang pegang area saya tuh Bang. Oke. Saya tuker lagi. Ya Pak. Mikir saya gini, ya Pak. Bapak tuker lagi. Kalau misalnya dia ketemu gimana? Resign lagi saya juga yang repot. Saya bilang gitu kan. Gini aja deh Pak. Tambah orang aja 1. Saya kalau berdua berani deh di situ. Iya. Saya bilang gitu kan. Kalau sendiri saya nggak mau. Kalau berdua nggak apa-apa. Saya yang pertama saya jadi berani, yang kedua juga saya nggak keteteran bekerja. Saya bilang gitu kan. Saya nggak perlu tuh datang kerjaan sampai malam-malam. Pagi aja saya kerjaan berdua. Cepet pasti beres. Saya bilang gitu kan. Ya udah nanti gue ngajuin dulu ke pusat kata dia. Ngajuin nih Bang ke pusat. Itu pas udah habis kejadian itu Bang. Saya tuh nggak berani kerja. Maksudnya dalam artian balik jam 4 sore, ya jam 5 sore, pulang. Gitu kan. Nah, cuman itu kan saya nggak cerita Bang ke orang-orang di situ kan, staff-staff di situ. Security komplek ini cerita ke staff yang ada di gedung itu. Saya masuk nih di hari ketiga, hari keempat saya lupa persisnya saya masuk. Langsung diwawancara Bang mereka orang. Ja, emang bener lu kejadian gini-gini segala macam. Kok tadi pada tahu ya kan Bang? Tahu dari saya Pak. Enggak tadi security komplek cerita. Udah lu cerita sini cerita. Saya cerita Bang kan apa adanya. Wah makin mencekam Bang. Mereka orang makin ketakutan kan. Ini gimana nih? Besok-besok mau dulu nggak usah lembur-lembur segala macam. Datang juga jangan terlalu pagi kayak tadi gitu kan. Udah. Nah datang nih Bang anak baru nih. Yang buat bantuin? Iya buat bantuin. Datang lagi anak baru. Ya ini orangnya nih yang buat temenin kamu nih kata dia. Di situ. Oh ya udah iya Pak. Nah saya ngajarin dia Bang ya dari lantai 4 kerja gitu kan. Dulu kalau kerja dari lantai 4 saya bilang gitu kan. Jangan dari bawah, balik dari atas turun ke bawah saya bilang gitu kan. Besok kita datang ke sini 6:30 deh. Saya bilang gitu. Keburu lah kalau berdua mah. Oh ya udah siap Bang kata dia. Nah udah nih. Besok saya datang nih Bang. Kan saya kalau datang ke security dulu Bang. Security pusat ngambil kunci. Saya datang ke pusat. Pak, kunci Pak. Gitu. 6:30. Apaan lo kunci lu diambil sama temen lu no? Kata dia gitu. Udah diambil sama temen lu no. Udah duluan datang dia dari jam 6 kurang. Gitu. Ih, dalam saya berani nih orang. Iya kan? Berani juga nih orang jam 6 kurang udah datang kan. Serius Pak, serius. Udah ini sama temen lu no. Saya jalan Bang. Ke situ kan, karya kan. Karya. Tasnya doang di pantry. Orangnya kagak ada. Lah, orang kemana ya? Saya naik ke atas nih. Dari lantai 4. Bocah kagak ada kan saya cari-cari. 4 nggak ada, lantai 3 nggak ada, 2 nggak ada. Ngapain nih orang buka rolling door doang Bang ya kan? Buka rolling door ngapain ya kan? Lu nggak ngebersihin pikir saya kan. Udah saya turun tuh. Nah saya biasa sarapan Bang. Sarapan itu saya beli di warung depan. Baru saya masuk ke pantry gitu kan sarapan. Pas saya ke warung depan, dia lagi di pojokan Bang kopi. Anak baru, jongkok aja. Enak ngapain nih kan di situ? Hei, lu ngapain gue cariin lu? Saya bilang gitu kan, gue cariin dong. Bang, sini bang, duduk bang kata dia. Kenapa sih? Duduk. Bang itu gedung serem gak sih? Emang kenapa ya? Saya bilang, tadi gue udah ngebersihin Bang lantai 4. Begitu gue turun ke lantai 3, ada yang ngebukin pintu Bang. Dia ngomong nih,
Jam berapa emang lu? Saya bilang, jam 6 lewat lah tadi. Gue datang jam 6 kurang kali. Ada yang gebrakan pintu bang. Oh gue cabut tuh tadi. Itu gedung serem? Enggak. Saya ngomong enggak bang, menentangin dia kan. Enggak, itu gedung gak serem. Begonya dia cerita bang sama staff. Udah ceritain semua. Sama staff? Sama staff ya kan. Lah emang lu gak tahu? Jadi lu gak cerita emang sama dia gitu. Nah, mati, gue udah keep ya kan sengaja kan. Dia cerita. Besokannya bang, besok bareng aja ya. Jadi besokannya bener tuh bang, dia nungguin saya dulu tuh. Jadi gak berani tuh dia masuk sendiri. Nungguin saya kan. Besok, tapi gak ada masalah sih bang. Sebenarnya pas kejadian itu udah gak ada masalah. Kejadian dia terakhir tuh udah gak ada problem nih, beres. Nah udah jadi nih bang nih, gedung yang direnov nih. Pindah nih, kita nih, ya kan. Gedung yang direnov udah jadi. Pindah, nah ngebantu ini bang. Nah ini terakhir nih bang. Teror paling yang boleh dibilang mungkin gak cuma saya ya. 7 orang teman saya termasuk leader saya itu nyaksiin kejadian ini. Udah pindah kan kita bantu ini bang. Kita borongan nih, bahasanya kita borongan dari staffnya dikasih duit. Ini buat office boy, buat pindah-pindahan barang bang. Kecuali dokumen mereka pindahin sendiri. Kalau barang-barang, meja segala macam itu kita orang tuh yang beresin. Nah di hari itu saya posisi di lantai 2 bang. Kan bagi-bagi tuh ya. Ada di lantai 3 dan di lantai 4. Lantai 5 itu udah kebuka bang, posisinya udah gedung pintunya udah kebuka, udah nggak lagi ditutup karena dokumennya udah keluar semua, gitu kan. Saya di lantai 2, nah teman saya ada yang di lantai 3, ada yang di lantai 4. Pas saya di lantai 2, lari bang teman saya, ke bawah. Kenapa sih lu? Gitu kan. Gila itu kata dia. Itu ada yang ngegebukin pintu dari lantai 5 kata dia. Di lantai 5 ada yang ngegebukin pintu bang, bublak gitu kan. Ah serius lu? Saya bilang gitu kan, serius gue. Naik kita bang ke atas nih. Naik ke atas. Ini percaya nggak percaya bang ya. Memang kejadiannya saya posisinya memang kan lateral gitu. Saya masih mau naik ke atas. Itu udah ada yang naik kan teman-teman saya di depan bang. Itu pintu gini bang. Wah. Gila. Jadi saya belum naik nih, belum ngeliat itu. Teman-teman saya udah lari duluan. Cabut gitu. Termasuk leader saya ngeliat. Leader saya pun kabur ke bawah. Udah turun. Itu pintu begini bang. Pak. Iya daun pintunya ya. Iya. Brak. Turun ke bawah kan tuh kita semua kan. Terus gimana nih kata dia. Ya udah deh panggil, kan si Pak Omar itu kan posisinya nggak ada bang, libur. Panggilin aja deh. Satu-satu yang dekat-dekat sini. Kan itu belakangnya area perkampungan kan bang. Panggil nih bang saat ini yang dalam tanda kutip ngerti mungkin bang ya hal kayak gitu ya. Naik kita ke atas. Di mana tadi kejadiannya nggak tadi gitu? Itu pak di lantai 5 tangga. Baru dia nyampe lantai 4 bang. Baru nyampe lantai 4, dia nengok ke tangga lantai 5 kan. Oh, udah, sampai sini aja tadi. Dia ngomong gitu sama kita orang. Udah pak, sampai sini aja. Emang kenapa pak? Iya, ini terakhir. Dia nggak tahu tuh bang kayak komunikasi mungkin ya. Iya, ini terakhir. Ini hari terakhir, jangan diganggu ya. Udah, turun. Kenapa pak emang pak? Udah, kita kayaknya memang udah diusir nih kata dia, udah diusir nih. Emang kenapa pak? Itu si perempuannya diri itu di tangga. Dia posisi ngalangin bang, kita nggak boleh naik. Kata dia, kata si Ustadz ini nih, kita tuh nggak boleh naik ke atas. Itu dia berdiri di situ udah ngalangin. Takutnya nanti ada yang kenapa-napa. Kata. Boleh turun. Iya kita turun. Ini baru turun bang, kita ke lantai 4. Itu pintu digaurukin lagi bang. Gubrak. Tuh kan, Ustadz gitu. Tuh kan, saya bilang coba bang, gila kan itu bener-bener. Kita rame. Turun kita ke bawah. Mana di lantai 3 barang belum banyak yang ke bawah bang. Itu kita keluar kayak orang kebakaran di gedung bang. 7-7-nya kita keluar nih, 8 orang kita keluar semua di luar gedung. Ini gimana ya? Kata Posat ya udah, tar aja dulu katanya. Tar aja dulu, itu tinggal dikit kan barang lantai 3. Iya sih Posat tinggal dikit. Ya ntar aja dulu, ntaran katanya. Jangan langsung, nah udah adem, baru kita naik. Itu panik bang, kita 8 orang naik ke atas, lantai 3. Nengok. Nurunin piling kabinet, nengok ke atas, nurunin piling kabinet, nengok ke atas gitu kan. Turun, udah beres semua nih bang, lantai 3, beres. Ini lagi, pakai acara usil lagi bang. Keran lantai 3 nyala. Siapa yang mau naik coba? Mana ustadznya dia pulang. Kita udah mau nutup, denger gak sih ada suara keran nyala? Gitu bang. Emang iya sih. Lantai 3 bang, kerannya nyala. Siapa yang mau naik bang? Ya kan? Siapa yang mau naik ya kan? Udah rame-rame aja. Nah kan lu nih kan, lu kata gini kan, lu nih Jani yang punya di gedung. Saya yang dibantalin. Kan lu yang punya di gedung nih kata dia. Ayolah lu di depan kata dia. Ayo deh. Ya saya pikir rame-rame bang. Naik lagi ke atas. Buat ke lantai 3. Matiin bang, keran. Turun ke bawah. Digabrukin lagi bang pintu.
Dari lantai 4. Kubrak! Cabut. Saya bilang, udah cabut. Turun ke bawah, tutup gerbang. Wah, udah mati gue, gila nih bener-bener. Nah, cerita nih bang si security nih. Kata security, kompleks itu di antara PT-PT yang lain, PT lu doang yang kuat di situ sampai 8 bulan. Kurang lebih kan 8 bulan tuh bang saya renov kan. Sampai 8 bulan. Itu PT-PT yang lain yang sebelum PT saya tuh bang nempatin di situ. Ada yang cuma 3 hari bang, bayangin. Baru nempatin 3 hari udah pindah. Udah minta pindah ke ruko. Itu PT lu doang yang kuat di situ. Sampai 8 bulan. PT-PT yang lain cuma 3 hari ya tadi. 3 hari itu pindah. Seminggu pindah. Dan setelah kejadian saya itu bang, abis saya udah pindah ke situ renov, itu gedung sampai sekarang itu nggak ada yang nempatin. Gedung itu doang. Kan saya masih suka lewat tuh. Gedung itu doang yang nggak berubah wujudnya dan yang nggak pernah lagi ada yang nempatin. Sampai terakhir saya ke sono tahun 2020-an tuh waktu itu nanya sama security di situ kan, Pak ini gedung emang udah ganti bang security, cuma saya nanya, Pak ini gedung kayaknya paling nggak terawat ya di antara yang lain ya, kan kok banyak tuh bang. Iya bang, tahu nih terakhir tempatin kapan? Itu yang terakhir tempatin kita orang bang sebenarnya, ya kan kita tahu gitu kan. Ini nggak terawat ya pak? Enggak, ini doang nih kata dia. Ini doang nih paling nggak laku, yang lain malah laku terus tuh. Ini doang nih yang nggak pernah beli. Sampai detik ini bang, rolling door-nya masih sama, pintunya masih sama, gedungnya catnya dia doang yang nggak, mungkin nggak tahu ya setelah itu ada apa enggak, tapi kayaknya mungkin nggak ada kali. Nah usut punya usut bang. Ya memang sih pada saat itu ceritanya tentang si perempuan ini, si Bang Siur sih bang, banyak versi sebenarnya. Versinya banyak lah, ada versinya begini, versinya begitu. Tapi memang ada satu cerita yang mungkin paling mendekati bang ya, boleh bilang itu kan dulunya tanah kosong bang. Nah di situ dulu ada pohon gede, ya kan. Pernah ada ditemuin mayat perempuan di situ. Nah kemungkinan yang ngisi tempat itu tuh pada saat kejadian itu tuh perempuan yang dimaksud itu ya mungkin itu dia. Dan kata security bang, security era saya waktu itu ya, itu setiap malam itu memang ada perempuan yang diri di dekat, kan kalau saya kan gedung nggak pernah dimatiin bang lampu, nggak pernah mati. Itu setiap malam kata dia. Kalau udah wangi-wangi yang nggak enak, itu pasti ada perempuan itu berdiri di lantai 4 kalau nggak di lantai 3. Sebegitu horor itu gedung dibandingin yang lain. Tapi setelah kejadian itu sih udah nggak pernah ada ini lagi sih bang. Setelah udah renov kan saya pindah ke gedung yang baru, udah nggak pernah ada kejadian apa-apa. Aman ya? Aman bang, alhamdulillah. Sampai 2 tahun lebih lah saya kerja di situ. Tapi yang terakhir tuh yang pindahan itu lantai 5 udah nggak dikunci ya, dibuka ya? Posisi kebuka bang, karena dokumen udah turun semua. Oh iya benar. Terus piling kabinet udah nggak ada, otomatis kan dibuka semua kan ruangan. Makanya itu posisi kebuka. Dan itu begitu kebuka itu dia daun pintunya gubrak. Oh gila. Gua kira tadi emang kekunci tadinya, terus emang tiba-tiba kebuka tuh. Enggak, Bang. Sama dia tuh digubrak-gubrak. Itu pintu itu Emang kebuka. udah kebuka pintunya. Cuma daun pintunya yang goyang terus. Kebanting-banting ya. Kebanting. Ya saya sih secara nggak ngelihat langsung ya bang ya, karena posisinya kan saya baru mau naik. Nah teman-teman saya yang udah naik duluan ini yang ngelihat, maka dia begitu saya naik dia turun ke bawah kan, mereka orang yang nyaksiin. Itu pintunya begitu bang, gubrak. Kayak ada yang mainin. Dan memang yang si sosoknya bener-bener abang lihat yang waktu lagi lampu mati itu ya, yang waktu malam-malam ya. Malam-malam itu Dan bang. sisanya banyak dari memang ya barang-barang, dibanting, barang-barang gerak segala macam yang memang kalau didengar sebenarnya simpel, tapi kalau lu ngalamin parah nih, bikin nggak bakal lupa bang. itu kacau kalau ngalamin kayak gitu. Apalagi kalau yang nyaksin rame ya. Iya. Masalah itu ramai bang. Kayak cengok aja gitu. Iya. Ya berarti si ininya ya bang ya, si pelaku utamanya nih, Iya. tokoh utamanya nih, si sosoknya nih, si perempuan itu Perempuan ya. Mungkin ya. Iya. Tapi dia berarti bisa menyerupai juga, menyerupai bapak juga ya. Itu Yang dia. itu yang Si siapa? Papa Adli itu. Dia bisa nyerupain itu ya. Itu agak maksudnya gini sih bang. Sederhana tapi serem sih bang. Dia cuma begini, coba bayangin. Naik cuman. Oke, berarti temen abang nih yang waktu bareng abang terakhiran, berarti dia cuma bentar doang ya di situ yang nemenin abang ya. Sekitar berapa bulan tuh? Apa cuma berapa minggu? Yang terakhir. Yang terakhir yang dia yang lu pagi-pagi ngopi sini bang. Enggak bang, dia tandem saya justru. Hah? Jadi tandem dia. Jadi tandem maksudnya? Jadi tandem di gedung yang baru tuh, yang udah direnovasi. Nah, dia jadi berdua, saya kerja sama dia berdua. Nah, enggak yang ini yang pas di situnya, pas di ruko itu. Pas di ruko itu, enggak, dia memang ikut, masih ngikut terus bang.
Iya, dia sebelum pindah jadi berapa total, berapa lama? Sebelum yang pas yang pindah itu bang, yang terakhir ngopi itu di pojok. Nah itu dia nggak resign. Iya, itu berapa lama sampai akhirnya Sampai akhirnya selesai mungkin sekitar, tapi sebelum saya resign dia dulu resign sih, mungkin sekitar setahunan lah. Gitu, dia resign di gedung yang udah baru itu posisinya. Nah ini berarti rukonya ruko gede ya, ruko gede, lumayan gede, lumayan gede rukonya, karena dilihat tadi kan ada pantry, ada segala macam, banyak ruangan. Iya, terus betul. banyak juga karyawannya ya di situ. Karyawannya banyak bang, untuk yang di situ banyak di gedung yang itu. Berarti ini komplek ruko ya, komplek ruko yang gue tangkep nih. Oke. Gue kira tadi rukonya tuh pinggir jalan gede segala macam, dan pas ada sapam komplek, oh ini berarti komplek perkantoran nih, ruko, ruko-ruko perkantoran biasanya. Kalau begitu ya. Apalagi dia bisa, gue tutup nih rolling door segala macam, berarti kan dia tanggung jawab nih semuanya. Betul bang. Berarti itu masih satu komplek segala macam. Oke sahabat lonceng, itu tadi cerita dari Bang Reja ya tentang kejadian-kejadian horor yang dia alamin di kantornya di daerah Jakpus waktu jadi office boy di sana. Jadi buat sahabat lonceng ini yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini, kalian tekan tombol like. Kalau kalian nggak suka, kalian tekan tombol dislike-nya aja. Dan ya, yang pengen jadi narasumber juga datang langsung ke Studio Lonceng Misteri sama seperti Bang Reja. Caranya gampang banget. Kalian bisa ke Instagram kita, di follow dulu Instagramnya, terus klik link yang ada di bio Instagram kita, itu nanti bakal ngarah ke WA admin kita. Jadi yang terakhir mau ngucapin banyak terima kasih nih Bang sama Bang Reja. Bang, thank you ya udah nyeritain ini sama sahabat lonceng, terutama sama gue nih Bang. Thank you banget, ceritanya epic banget, santai banget, masuk banget, serem banget. Dan ya akhir kata gue Gilang Ahadi izin pamit, Bang Reja juga izin pamit. Bye bye.